Anggota parlemen Rusia menyerukan Vladimir Putin mengubah fokus operasi militer khusus di Ukraina sehingga tujuan utamanya menjadi melenyapkan Presiden Volodymyr dari pemerintahan. Dua deputi di Duma Negeri Rusia, Sergei Mironov dan juga Mikhail Sheremet, mendorong perubahan itu dalam pernyataan terpisah pada minggu ini. Mironov yang juga ketua partai politik Ajas Rusia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama misi kontra adalah pemusnahan fisik para pemimpin geng dan menggambarkan Zelensky sebagai pemimpin negara Nazi dan pemimpin utama teroris. Newsweek tidak dapat memverifikasi kapan atau di mana video itu direkam. Outlet berita milik Rusia RIA Novosti melaporkan bahwa Mironov telah mengatakan bahwa perubahan status perang Putin akan membantu pemimpin Rusia mencapai salah satu tujuannya, yaitu salah satu tujuan yang ditetapkan oleh Presiden denazifikasi Ukraina tidak akan tercapai tanpa likuidasi rezim teroris kriminal Zelensky, kata Mironov setelah pertemuan Duma negara yang tidak dijadwalkan. Sedangkan Sheremet yang lahir di wilayah Crimea yang dianeksasi juga mengusulkan agar operasi Putin di Ukraina harus fokus pada kontraterorisme. Dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti pada Rabu, Sheremet mengatakan Ukraina telah menjadi benteng dan sarang terorisme internasional, ungkapnya. Wakil Duma itu mengatakan Kiev menghancurkan penduduknya sendiri, menembaki kota-kota damai dan pabrik Zaporizhia. Dia juga menggambarkan serangan itu dapat berupaya agresi terhadap negara tetangga sebagai tindakan kriminal. Oleh karena itu, saya percaya bahwa sifat operasi militer khusus di Ukraina harus diubah. Ini bukan lagi hanya operasi khusus tetapi juga kontraterorisme, kata Sheremet seraya menambahkan bahwa Kiev merupakan ancaman bagi seluruh dunia beradab. Seperti diketahui pada 24 Februari, Putin mengumumkan bahwa ia meluncurkan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran penghinaan dan genosida oleh rezim Kiev. Presiden Rusia mengatakan pemerintah Zelensky menargetkan orang-orang di wilayah Donbas, Ukraina. Sementara itu, Putin dan pejabat Rusia lainnya telah berulang kali menyatakan bahwa Ukraina dipimpin oleh neo-Nazi, meskipun Zelensky sendiri adalah orang Yahudi dan memiliki anggota keluarganya yang terbunuh dalam Holocaust. Pakar militer percaya bahwa tujuan akhir Putin adalah untuk merebut Donbas secara penuh dan untuk merebut wilayah lain yang penting secara strategis, termasuk Kherson di mana serangan balasan Ukraina sedang berlangsung. Amerika Serikat ketar-ketir dengan keselamatan Zelensky, para pembunuh berkeliaran. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan Washington khawatir tentang keselamatan pribadi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut dia, Amerika Serikat membantu Zelensky dengan keamanannya. Keamanan pribadi Presiden Zelensky adalah sesuatu yang menjadi perhatian kami, ujar Sullivan kepada Aspen Security Forum di Colorado. Ini adalah seorang pemimpin di masa perang berurusan dengan musuh di Rusia yang kejam, brutal, dan mampu melakukan apa saja. Presiden Zelensky mengambil tindakan pencegahan yang Anda harapkan untuk melindungi dirinya sendiri, ujar Sullivan. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat membantu untuk memfasilitasi keamanan pemimpin Ukraina tanpa menjelaskan lebih lanjut. Amerika Serikat menawarkan mengevakuasi Zelensky dari Kiev ketika Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada Februari. Zelensky tidak menerima tawaran itu. Pekan ini, Parlemen Ukraina menyetujui pemecatan Ivan Bakanov, pejabat tinggi di Dinas Keamanan Negara. Zelensky juga mencopot kepala Departemen SBU di 5 wilayah negara itu. Bakanov adalah rekan dekat Zelensky dan pasangan itu telah bekerja bersama sejak hari-hari terakhir dalam dunia komedi. Presiden Ukraina telah mengklaim pada beberapa kesempatan bahwa para pembunuh telah mengancam hidupnya dan para pejabatnya mengatakan berkali-kali bahwa Rusia bermaksud membunuh sang presiden. Moskow membantah tuduhan ini dengan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pada April bahwa
Zelensky adalah presiden Ukraina, Rusia ingin dia duduk dan menyetujui persyaratannya untuk perdamaian. Ditanya apakah dia khawatir tentang menurunnya dukungan publik untuk Ukraina di dalam negeri, Sullivan mengatakan dia khawatir tentang segalanya, kecuali pengiriman senjata ke Kiev. Rancangan undang-undang bantuan militer dan ekonomi senilai 40 miliar US dollar yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Mei mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menjaga agar senjata tetap mengalir untuk beberapa waktu, papar Sullivan. Dia menambahkan bahwa meskipun dukungan publik untuk Ukraina mungkin menurun, ada waduk dukungan mendalam dan berkelanjutan di Gedung Putih dan Kongres. Jika puluhan miliar dolar habis, Sullivan mengatakan akan ada dukungan bipartisan di Kongres untuk meningkatkan kembali sumber daya tersebut jika diperlukan. Saat Sullivan berbicara di Aspen, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengumumkan bahwa pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirim senjata baru senilai 270 juta US dollar ke Ukraina, termasuk 4 sistem artileri roket HIMARS. Amerika Serikat telah memberi Ukraina solusi platform senjata yang dipasang di truk itu, meskipun Rusia mengklaim telah menghancurkan 4 unit selama 3 pekan terakhir.